Ternyata ngomongin sampah tuh jauh lebih asik dibanding semua profesi. Saya satu-satunya orang yang bisa buat film sampai tayang. Bikin film? Bikin film waktu itu di Lombok nggak ada. Film apa tuh? Lombok Undercover, Lombok I Love You the Movie. Itu kan Mbak Aisyah itu. Jangankan membangun habit baru orang lain, membangun bank sampah itu sampai bisa bertahan sampai 10 tahun. Itu kalau nggak ada uangnya pakai apa, Bro? Pulang dari Nusa Alam, kita jalan nih bawa itu di pinggir pagar itu anak-anak situ tuh bilang, oh ini biasa Pak Dul buat katanya. Kita tuh langsung balik arah loh. Hah? Siapa yang buat? Pak Dul, ini Pak Dul buat nih katanya. Di mana rumahnya Pak Dul? Itu di sana dekat pantai. Kita cari dia, Bang. Dan sekarang kan di bank sampah itu saya pernah kesana nggak? Jadi karyawannya Mbak Aisyah itu keren-keren loh, istimewa semua. Karena ada teman di Leo 4. Tapi dia nggak masuk. Nggak masuk ya? Jadi belum tahu dalamnya. Itu kalau kesana. Pak De Bambang kan rumahnya di Leo 4. Iya. Leo 4 kan? Harus masuk dong. Iya. Deket Jadi banget tuh. Mbak Aisyah tuh masih di jalan Virgonya. Oh iya. Tapi deket banget. Dekat banget Leo 4, jalan di bank sampah tuh dekat paling Leo besar kok ya. Sekarang berapa orang Mbak di sana? Sekarang 9 yang disabel 4, yang 5 yang normal. Iya. Tapi Dan mereka masih in charge itu ya? Sejak COVID, karena kan daya tahan tubuh mereka berkurang, tidak sama seperti kita lah ya. Saya rumahkan dengan modal mesin jahit dan kantong komposter. Jadi tetap bekerja di rumah, hasilnya disetor ke bank sampah 1 bulan sekali. Oh gitu. Tapi by the way Mbak Aisyah, kita sekarang bicara soal market base, ya kan? Mbak Aisyah dan tim membuat produk yang berasal dari recycle sampah untuk dihasilkan sebagai cenderamata kah atau sebagai barang apalah itu intinya. Bagaimana Mbak Aisyah memasarkan produk-produk ini? Apakah hanya dengan konvensional memasarkannya? Gampang, sekarang sudah ada medsos. Itu dia maksud saya. Di awal-awal bagaimana kendala Mbak Aisyah? Di medsos tuh, setelah bank sampah pun kan medsos sudah ada sih sebenarnya. Betul. Satu lagi, saya dulu punya teman-teman banyak juga di dunia pariwisata. Jadi nggak ada kesulitan sebenarnya. Yang kedua, saya membungkus marketingnya bukan menjual produk, tapi menjual proses. Oh, nilai sejarahnya. Dan deep impact-nya, story-nya ya. Deep impact-nya untuk siapa sih? Jadi saya tidak jual tas itu ya. Tas itu, waduh, kalau ini banyak tas yang lebih bagus. Iya, betul. Tapi telling story tadi dan deep impact tadi, ini kita dengan membeli satu paket yang kecil misalnya, itu sudah menyelamatkan lingkungan, kan begitu ya? Jadi bukan masalah barangnya atau produknya, iya. Benar. Dan kalau untuk produk-produk recycle, memang kita tidak pungkiri di luar jauh lebih appreciate. Jadi ya kita jual keluar. Kenapa Mbak Aisyah jual keluar ya? Saya jual siapa ya? Di mana ya laku lah gitu ya. Oh gitu ya. Ya bisa fleksibel aja gitu kan. Manajemennya kita real aja. Betul. Nggak mau maksain harus dibeli sama orang lokal gitu kan. Betul. Ya siapa yang mau beli lah. Pasarnya di mana lah. Iya. Itu artinya kalau dijual ke luar negeri, bagaimana proses penjualan ke luar negerinya? Pasti ada biaya shipping juga. Enggak, kita buat sistem kerjasama nih. Biasanya kita kerjasama dengan travel agent, travel agent, hotel sama ini kapal pesiar. Oke. Jadi kebanyakan aku orangnya nggak mau pusing yang harus shipping dan sebagainya. Jadi biasanya mereka beli datang sendiri. Dan kebanyakan mereka juga nggak beli sama kita aja, banyak nih. Kalau mau yang jumlah banyak kan mereka setengah biasanya. Stok kontainer jadi satu, dia akumulasi dia baru kirim. Oke. Gitu. Yang terbaru datang dari GTM Mbak Aisyah. Apa tuh? Yang terbaru datang dari GTM, yang ada di Banyumulek. Itu ada mesin sampah yang berubahnya menjadi minyak. Ya. Ya. Apakah telat untuk seperti itu atau itu buat sebuah terobosan baru? Dan Tidak ada sih kata telat kalau. Kenapa Mbak Aisyah tidak involve di situ? Saya involve di situ. Involve di situ? Saya di belakang meja lah. Wow, it's amazing. Saya tahu nih. Jadi dari awal GTM masuk Pak Endro Sinclair. Ya, Pak Sinclair ya. Itu data-datanya kan dari saya. Tanya aja tuh Pak Endro. Data-data bank sampah ya. Karena memang dibutuhkan
untuk mengeluarkan mesin itu harus dibutuhkan data-data berapa orang yang akan support nanti ketika mesin ini sampai Beroperasi. berapa sampah yang ada tersedia, jangan sampai ada mesinnya sampahnya nggak ada, karena sampah ini kan dia ada minimal volume atau volumenya untuk menjadikan solar kan begitu. Betul. Nah, itu udah 2 tahun yang lalu itu. Lu tau nggak Ji? Mesin ini bisa membuat bahan bakar. Iya. Tapi ini masih prototipe sebenarnya. Prototype ya, Iya. masih prototype. Belum yang Belum, ini masih yang 1 ton. Iya, masih 1 ton ya, masih Kalau ini masih prarupa. oke, bagus banget kan hasilnya gitu. belum juga. Maksudnya belum kan harus ada. Saya nggak bisa bilang bagus ya, harus ada yang tertulis. Betul sekali. Gitu. Tapi Kita nggak tahu kanolokannya seperti apa. ya ini kalau boleh mungkin saya sampaikan ini sudah 2 tahun dari awal Pak Endro mengajukan ini. Kemudian kita pertemukan dengan Ibu Wakil Gubernur, Ya. mendapatkan letter of support. Itu saya terlibat di sana. Tapi ketika beroperasi kan tidak harus ada Mbak Aisyah. Betul. Betul. Itu sebenarnya yang saya inginkan ada orang-orang lain yang bergerak. Gitu loh. Tidak semua kan Mbak Aisyah nggak mampu lah. Benar. Oh, apakah karena di situ sudah merupakan komersial nggak? Tidak. Tidak ya. Satu visi saya dari awal sampai sekarang untuk pendidikan. Untuk pendidikan. Tetapi saya tidak menutup kemungkinan, saya tidak menutup pintu untuk berdiskusi dengan teknologi, Betul. dengan alat yang baru, Betul. dengan komunitas yang baru, tidak masalah. Karena begini, itu tentu membutuhkan duit banyak. Iya. Ya kan? Artinya di situ ada man behind of course. Pastilah. Ya kan? Man behind pasti pengen duitnya balik dong. Iya. Itu artinya Itu sebabnya itu kan masih prototype. Baik. Jadi belum Masih dilihat dulu Masih nih. dilihat dulu. masih dilihat dulu, masih diteliti Iya, dulu lebih dalam ya. iya. Oke. Iya. Selalu ada kejutan nih Bang Sampah. Iya. Dari awal aku ke sana tuh selalu ada yang beda dan ada yang baru gitu. Kan bosan Kayak kalau gitu. iya, kayak mulai dari mungkin awalnya mungkin kompos biasa, terus tiba-tiba bikin takakura. Tuh takakura nggak? Jadi takakura itu takakura itu organiknya dari ini ya, dari bakteri ya. yang dicairin bukan. Bukan, itu berikutnya lagi. hitam. Bukan. Bentuk keren, komposter. itu lebih keren Za. Jadi dia tuh takakura itu nanti Mbak Isa bisa jelasin lebih lanjut ya. Jadi dia kayak bakteri itu suruh makan sampah gitu loh. Detailnya begitu. Dan nggak bau. Itu gimana, Mbak? Keren. Ya jadi kita kan lebih kepada ini ya nature ya, Iya. ramah lingkungan. Jadi ketika kita pakai mesin, pakai chemical itu tidak ramah lingkungan. Karena sebenarnya ini hal-hal yang gampang sekali orang tua kita dulu juga gampang sekali buang sampah. Ya, itu sebenarnya hanya tidak dibukukan. Itu saja kayak belajar numpuk sampah, siram pakai air beras kan orang tua dulu juga gitu ya. Nah, ketika kita bukukan, oh ternyata kenapa di air beras itu kenapa bagus karena mengandung bakteri ini dan bakteri ini. Air beras. Ya, ternyata dalam bakteri ini dia bisa membantu mempermudah penguraian. Iya. Gitu. Jadi dia tuh dibikin kayak prosesnya kemarin kita sempat Fermentasi. buat, kayak fermentasi pakai Yakult, pakai kulit-kulit buah, Iya. sayur. Iya. Jadi difermentasi. Bahan-bahan ada di dapur murah. Semuanya bener-bener sederhana banget lah. Sederhana. Sederhana banget. Cuman Susah orang ngerjain? susah orang Iya, Saya- karena keinginan sih, kemauan juga. Karena ada satu penyakit yang tidak ada obatnya selain diri kita sendiri. Benar. Apa Penyakit tuh? malas. Malas, sudah kuduga. Kalau sakit telinga, sakit semua ada dokternya. obatnya. Tapi kalau malas nggak ada. Dari diri sendiri. Harus dokternya diri sendiri. Bless The you. biggest enemy is you. Iya, jadi itu yang sebenarnya bagaimana mengatasi kemalasan tadi. Ya kita imbangi dengan bagaimana menumbuhkan rasa cinta. Kalau udah cinta kan laut akan berseberangan. Woi, malas itu kalau sudah Udah nggak malas kena lagi. efeknya baru berhenti malasnya gitu. Kalau seberangi tapi kalau sedikit ngapa nggak datang hujan sayang? bener. Terus ya selain Takakura tuh seperti yang Reza bilang ada lagi yang baru gitu. Terus sekarang yang keren banget sekarang tuh pernah dengar Pinalo nggak? Enggak. Pinalo itu kepanjangan dari Pineapple Lombok. Serius? Pineapple of Lombok. Nah, Pineapple of Lombok. Tahu nggak produknya apa? Kain, Zat. Kain serius dari nanas. Oh, Serat nanas. Asli keren banget. Itu idenya dari mana Mbak Aisyah? Serat daun nanas ya? Serat Iya. Daun nanasnya apa? Daun-daun. Daunnya. Kalau buahnya di jus aja, nggak usah di. Ampas buahnya apa? Ampas buahnya bisa kompos. Oh iya bener banyak yang buat tuh. Iya, kalau seratnya, kalau daunnya kan masih perlu proses lagi. Maksudnya kalau masih bisa kita proses, kenapa kita buang gitu kan? Iya. Itu Iya. prosesnya gimana Mbak Isya?
Sebenarnya bisa dilihat di YouTube channelnya Bang Sampah NTB. Ada tuh. Ada tuh di sini ya. Tinggal lihat tuh proses pertama, kedua sampai jadi. Cuman latar belakangnya itu 2 tahun yang lalu ada tamu saya dari Belanda. Sebenarnya kita bisa masalah sampah. At least dia terakhir mau pulang dia bilang dia seorang desainer. Dia bukan pingin sih, dia bilang aku inilah mimpi satu hari bisa punya produk yang eco gitu, yang apa ya, yang natural gitu kan. Eco ya. Misalnya dari nenas gitu. Iya, terus aku kan mikir, di sini juga banyak kok serat nenas gitu. Udah itu aja. Pertanyaan apa? Bicaranya sampai situ aja, sudah nggak. Terus materinya Terus satu hari ya saya ke Lombok Timur tuh jalan-jalan kalau nggak salah. Lihat banyak. Belum. Jalan-jalan, banyak ini gitu. Nah, tak cobain. Saya belajar juga di Google kok, di riset gimana. Akhirnya di bank sampah sempat 2 tahun yang lalu tuh saya tanam nanas. Ada berapa pohon? 10 kalau nggak salah. Karena pengen daunnya. Akhirnya daunnya ada, tak coba keluarin. Ini juga satu lagi pernah juga buka kayak Google gitu. Di situ ada story seorang gadis Malaysia jadi miliarder gara-gara melalui serat nanas. Nah itu yang saya baca, yang saya nonton gitu kan. Wah ini gampang gitu kan, tinggal serak gitu aja. Itu serat ya, ngambil seratnya berarti harus di ini dulu. Iya. Nah akhirnya tanam serat nanas di bank sampah. Udah jadi seratnya itu yang saya simpan sampai 2 tahun untuk menguji kekuatannya. Setelah kuat bagus. Oke, saya kayak benang gitu. Iya, dia kayak tali. Lebih ke tali. Kalau tahu tadi aku tak bawain sih sampai oke. Terus ya udah kayaknya ini bisa jadi produk. Akhirnya saya coba korek mesinnya, kayaknya gampang karena kan sekarang gampang sekali. Betul. Tinggal buka mbah Google itu ada semua. Tinggal kita modif gimana. Berarti ini ada mesin pakai khusus untuk menenun. Iya, ada mesin scraping. Mesin scrapingnya kita desain. Saya ketemu sama Pak Iwan pada waktu itu, direktur STIP. Kita coba buat 2 mesin. Wow. Jadi. Nah, baru ketemu sama Bang Fatul. Kemudian nanasnya nih, dapat dari mana nih nanas? Petani langsung. Taninya, Iya. Wah, nanas banyak deh. Berkah banget buat Karena petaninya. gini, di Mas Bagi kita kan riset banyak. juga kehidupan petani di sana. Ternyata satu orang itu di Mas Bagi di Jurit Baru itu orang bisa punya lahan sampai 50 aru, 1 hektar nanas. Tapi kehidupan mereka biasa-biasa aja ya. Ukurannya kalau kita kan kalau punya lahan luas, seharusnya mereka bisa lebih udah sultan gitu kan. Tanya-tanya ya ternyata kan mereka hanya menunggu panen saja, dan panen nanas itu 1,5 tahun, 15 bulan sekali. Memang sih lama juga ya. 1 tahun 13 sampai 16 bulan. Setahun 3 bulan lah. Setahun. Memang sekali panen. Saya tanya berapa sekali panen, bisa 50 juta. Banyak kan kelihatan. Tapi kalau dibagi berapa bulan ya cuma 2-3 juta. Belum kan ininya. nggak cukup loh ya. Belum proses. Dan kebanyakan mereka juga sudah ada yang pegang. Yang ngambil. Jadi udah ngambil duluan nih untuk mupuk. Nggak ada hasil lah. Iya. So, kalau memang daunnya bisa kita manfaatkan, dari daun bisa menghasilkan. Sambil menunggu buahnya. Percaya. Karena kita jadi gini, untuk membuat orang percaya itu adalah harus diberikan kepastian. Cowok-cowok kalau nggak ada kepastian ditinggalin. Loh, artinya curhat Mbak Isya. Iya. Artinya Mbak Isya, sampah itu sebenarnya bisa jadi solusi untuk memajukan ekonomi sebenarnya. Iya. Kalau kita tarik benang merahnya, artinya ketika ini sebenarnya tidak ada nilai apapun, tapi ketika kita konversi, ya itu tadi makanya kepastian secara ekonomi. Itu dia. Kan artinya ujungnya duit lagi. Iya. Banget dong mereka ya. Iya. Karena sekarang kita ada berapa? 4 kelompok. Satu kelompok ibu-ibu yang biasa ngebatu. Aku bilang ngebatu ya. Dia ngeburu angkat pasir, angkat batu gitu kan. Sekarang nggak perlu ngebatu, jadi cukup di rumah kan mesinnya kita kasih gratis. Dia scraping di rumah. itu mesinnya tuh mesin buat ngapain itu? Buat scraping.
Masukkan untuk keluarkan seratnya. Daunnya dimasukkan, masukkan, keluarkan, terus seratnya tarik. dikeluarin. Iya. Jadi Oke. yang keluar tuh seratnya doang. Seratnya doang. Kan seratnya putih-putih tuh. Iya, itu baru dibersihkan, disisik gitu. Disisir gitu ya. Disisir. Dan Terus ditenun. kepastiannya adalah kita yang membeli. Nah, Gitu. Jadi oke. mereka sudah pasti penghasilan itu pasti. Makanya saya bilang kepastian itu penting. bener Iya. karena banyak ya Za, pengalaman aku sempat di pariwisata bentar gitu kan, walaupun nggak terlalu jauh masuk, banyak warga yang berdayakan, oh di kampung ini bisa bikin kerupuk, bisa bikin, tapi nggak ada yang beli. Kalau tidak ada kepastian, Jadi mereka bikin numpuk, terus kemana? Iya. Kayak gitu. di Lombok ini orangnya superior semua. Superior ya. Apa aja nggak ada orang Lombok nggak bisa. Betul. Bener. Kalah-kalah Cina. Tapi masalahnya mereka nggak buat ya. Kenapa? Karena tidak ada kepastian tadi. Tidak, pasarnya nggak ada. Saya kasih contoh aja. Nih yang di Babakan. Mesin apa yang mereka nggak bisa buat? Betul. Iya ya. Orang Babakan itu tidur-tidur dia bisa buat. Betul. Sebenarnya nih, tuh. Mesin cetak. Kasih aja, bisa tahu Bu, langsung dia buat. Nggak ada yang nggak bisa. Kasih. Makanya orang-orang bule, maaf ya, orang-orang Eropa tuh heran sama orang kita nih. Kalau orang bule kalau nggak punya mesin komputer dia nggak bisa kerja. Kalau orang kita, Iya benar. pembukuan nulis semua itu satu buku bisa. Bisa. Betul. Nah itulah dari Pinalo. Kita terusin dulu tadi ya. Kelemahan kita udah Ada satu. ada kepastian, seratnya kita beli. Sekarang udah 85.000 per kilo. Wow. Wow, Za. Tanam mana, Za? Iya, kami beli 85.000 per kilo. per kilo. Jadi mereka nggak perlu, Seratnya? iya, mereka nggak perlu nunggu panen. Jadi kan daun yang paling bawah diambil, secukupnya saja, nggak usah ambil banyak-banyak. Karena kalau kering, kalau udah sehari dia susah di scraping, jadi seger. Yang penting Jadi daunnya apa? tua, Jadi di ambil scraping masih segar. scraping secukupnya aja. Udah besok lagi ambil yang tua, scraping gitu. Wow. Wow. Dalam 10 hari lah ya, rata-rata sekarang udah bisa dapat 10 kilo. Wow. 10 kilo udah dapat Yang 850. Iya. Jadi kita hitung-hitungannya pasti gitu. Jelas loh. gitu ya. Iya. Nah, oke, itu kan untuk mereka yang scraping. Iya. Artinya ada bahan pokok kan, ada bahan utama pembuatan Yang sudah jadi. yang udah jadi kan. Ini prosesnya tuh dikumpulin dulu apa langsung dibuat produksi begitu aja? Oh enggak, jadi biasanya setor ke bank sampah. Jadi 1 minggu sekali mereka nyetor, ada yang 10 kilo, 20 kilo gitu ya. Nanti di bank sampah kita keringkan lagi untuk mengurangi kadar air, baru dibawa ke proses pemintalan. Pintal sama langsung weavingnya. Wow, keren Apa banget namanya ya. tuh? Dia Sesek. sesek tangan. Iya, seseknya. Ini menyerap berapa tenaga kerja? Iya, banyak ya, alhamdulillah. Jadi tidak salah jadi ya. Jadi itu sehingga membuat Aisyah Odis mendapatkan penghargaan ya. Iya. Benar ya? Nah, Iya. Kalau penghargaan sih kalau bagi saya itu bonus aja enggak. Bonus saja. Tidak ada artinya kertas yang kita tempel di tembok kalau Asik. tidak ada dampaknya. No, that's. Yeah, that's kalau true. aku sendiri begitu, aku Yeah. nggak terlalu peduli sama ini betul, ya, betul. sertifikat atau apa tuh. Tapi aku tempel-tempel aja nggak apa-apa. Mungkin bisa menjadi motivasi buat orang lain. Karena memang ada orang yang memandang itu. Iya, tapi kalau aku sendiri, misalnya kita taruh sebagus apapun kertas itu tanpa dampak ke masyarakat, Percuma, nonsense. nggak ada artinya, Nonsense. beneran. Iya. Dan sekarang Pinalo itu sudah punya pasar tersendiri ya. Alhamdulillah. Dan pasarnya gila-gilaan, Za. Anak muda. Enggak ke Eropa. Hah? Kalau jual lokal nggak laku. Iya, betul. How come? Kenapa mahal? Satu, karena saya juga ngambilnya mahal. Baik. Karena saya mau ada peningkatan ekonomi. Jadi maaf ya, nih saya buka nih. Buka aja. Untuk weavingnya aja dia 2 kali lipat seharga kain biasa. Karena saya mau begitu, karena saya mau masyarakat merasakan dampaknya. Iya, iya. Benar. Impactnya jelas. Iya, kita Impact nggak produknya mau. jelas. Oh ini harga murah, jual mahal saya nggak mau. Jadi kok kenapa mahal? Ini prosesnya mahal. Dari seratnya sudah mahal, ya kan. Kemudian ongkosnya 2 kali lipat dari kain biasa dan itu kepastian lagi. Ya. Mereka nggak perlu buat terus nungguin di toko, nggak usah. Betul. Langsung ambil. Berarti worth Kita it bikin banget by order ya. Worth it ya. Iya. Made Kebanyakan by order. sekarang, Iya. apa sih istilahnya kalau orang yang ngambil di Pre-order. yang langsung itu kan mereka ngambilnya murah banget ya. Iya. Murah banget terus nanti jual keluar Iya. tuh selangit. Iya. Makanya nggak jalan. Kapitalis dikapitalisasi ya. Tapi itu sebenarnya menghambat diri sendiri. Gini, hukum
ini kita ngomong sedikit ya, hukum marketing itu ya. Kalau mau sukses tuh harus tiga-tiganya untung. Oke. Pengrajin untung, ambillah saya pengepul untung, pembeli untung, jalan dia. Jalan. Tapi kalau misalnya pengrajin untung, saya enggak, saya kan pasti berhenti. Betul. Ngapain saya nggak ada untung? Betul. Atau saya untung, pembeli untung, tapi yang buat rugi. Pastinya ngapain? juga nggak mau kan? Betul, nggak mau Stop. ngerajin, stop. Jadi harus kita buat sama-sama. Harus bersinergi. Sama-sama untung, Iya, pasti jalan. Iya. pasti jalan. Wow, ini great sih. Ide. Siapa yang cetuskan ide ini sebenarnya? Kita learning by doing. Learning by doing. Iya. Woi, Gitu. Sesuatu yang sangat amazing dari seorang Aisyah Odis dengan produk terbarunya. yang dengar ini bahagia banget. Iya, gitu. benar. Ngebayangin petani yang tadinya kerja berat, Iya, keras, iya. akhirnya Happy dapat banget. penghasilan yang besar dari yang tadinya dibuang-buang. Iya, Gitu loh. mempermudah. Aku tuh ngebayangin petani-petani yang nunggu setahun 5 bulan panen. Itu dia. Terus pada akhirnya mereka dapat kepastian. Selama Iya. nunggu itu ngapain? Karena kan di Jurit baru ini terutama di sana ya, karena kita lokasinya di sana. Nanas ini kan nggak rewel, dia nggak perlu nunggu hujan, dipanas nggak apa-apa. Jadi cukup dipupuk dan di pinggir-pinggirnya bisa tanam ubi. Jadi mereka kadang hidup dari tanaman yang sampingannya tadi. Daun-daun ubi juga dijualin. Iya. Ya. Biasanya daun nanas itu pakai pakan ternak, kalau Iya, yang bener. punya Iya, ternak. iya. Nah sekarang jauh lebih mudah. Setelah scraping kan ada ininya nih, ada. Iya benar. Nah, itu Ada tinggal bekas-bekas kasih- scraping itu dikasih Iya, ke makanan unggah. iya. Artinya bisa untung kali lipat itu. Enggak. Jadi nggak perlu lagi Iya. cacah-cacah. Sekali mendayung 2-3 terlewat Benar. itu. Wah, ini Iya, apresiasi. zero waste. Buat dinas apa nih? Buat dinas sosial ya. Buat dinas Perindustrian, dinas perdagangan. pedagang. Ini Aisyah Odis cocok nih untuk kalian benar jadikan brand ambassador perubahan. Aduh, We enggak. recommended this girl, really. Benar. Iya, itu jadi nggak ada yang kebuang. Nggak ada yang Sudah. kebuang. Zero waste. Bapak senang, nggak perlu Iya. cacah, karena ini sudah tinggal campur sama dedak. Iya benar. Kasih makan. Kasih makan sapi. Iya. sehat. Iya. Ngomong zero waste Mbak Aisyah. Gimana kelanjutannya? Mbak Aisyah tahu nggak sih zero waste di NTB ini kayak gimana? Program, nah itu tuh program pemerintah kan? Iya. Ada ini nggak? Maksudnya Mbak Aisyah ada keterkaitan atau mungkin Mbak Aisyah ngelihatnya kayak gimana? Or you involved on this? Keterkaitan seperti apa nih? You involved on this? Atau enggak? Kalau involve enggak, tapi bermitra iya. Jadi involve itu kan berbeda ya. Kalau involve itu Terjun bisa langsung, jadi kita terlibat. sebagai ya terlibat Iya, di dalam iya. situ. Yang berproses Tidak, di situ, ya. ya. Saya sudah bilang untuk bicara lingkungan saya tidak menutup diri. Siapapun dia, mau pemerintah, mau swasta, apapun itu, karena satu kita dirikan bank sampah ini untuk lingkungan. Iya. Itu yang pertama. Jadi ketika siapapun itu ya, tetapi pada waktu ini kalau boleh jujur 2 tahun lalu kayaknya ya program Zero Waste NTB. dikumandangkan itu memang Aisyah tidak di dalam situ gitu. Tapi aku ngelihat ya secara sebagai masyarakat awam Iya. gitu, itu kayak apakah ini mengimitasi atau mengikuti yang sudah ada yang Mbak Aisyah? Karena bank sampah kan namanya. Iya, iya, Nama iya, itu iya. kan. Aku lalu mikir, oh apakah ini ada kaitannya misalnya orang pemerintah datang ke bank sampah, oh kita coba ya seperti ini di tempat-tempat lain. Sebenarnya kan bank sampah juga tidak Mbak Aisyah saja, banyak dan yang lebih dulu lebih senior ini saya minta maaf ya karena Mbak Aisyah kan baru-baru juga. Iya. Jadi ada juga yang lebih senior dan sebagainya. Tetapi mungkin pandangan atau visi misi kita berbeda. Iya. Iya. Satu, kalau bank sampah NTBM itu memang fokus di pendidikan. Ya. Kalau bicara di pemerintahan atau bicara tentang program, pendidikan itu kan nggak seksi. Betul. Iya. Ya kan? Siapa nih jadi guru? Tahu lah, ya kan? Iya. Nggak seksi karena hasilnya mungkin 5-6 tahun setelah masa jabatan selesai, Panjang. siapa yang mau kan gitu. Jadi memang mereka mencari yang cepat gitu. Tetapi kalau menurut saya secara pribadi memang saya tidak menutup diri, silahkan saja kita bukan pendidikan, karena kalau bicara zero waste juga tidak melulu pendidikan, ada teknologi, ada Ya. baru apa manajemen yang berbeda, nggak Ya. masalah gitu. Bicara soal zero waste, sekarang zero sudah tenggelam loh beritanya. Oh enggak juga. Saya ngerasakan itu. Saya orang media. Orang media. Aisyah, Saya ya. sendiri juga Iya. merasakan kemana Ya, ya. kemana ya? Kemana ya? Tidak berdengung seperti
Ini kan ada pendengunya, Awal-awal ya. apakah karena pendengunya sudah tidak dapat budget untuk mendengung lagi atau memang sudah gitu. ditinggalin, kita nggak tahu. Kalau dari Mbak Aisyah mungkin tetap berjalan. Iya, Cuma iya. dari dengung yang kami dengar di sosial media, di program, misalnya ada Iya. di mana-mana tuh. Iya. Sekarang kayak udah berkurang. Dulu ingat nggak zaman Zero Waste Sedotan ini? Ya kan orang tuh berlomba-lomba beli ini. Ini yang aku takutkan dari Iya. Indonesia, kita tuh latah. Iya. Satu orang mulai sesuatu yang baru semua ikut-ikutan, itu betul cuma sebulan 2 bulan sisanya berhenti. Makanya sebenarnya apa ya? Kalau menurut saya nih, peran pemerintah atau peran pimpinan tuh besar banget. Kalau pimpinan kita udah tahu nih orang kita ini latah banget tahu ya. Kalau tahu gitu buat aja mereka latah. Iya, Sebenarnya nih, bener. ya kan? Latah yang baik. Pimpinan sepedahan semua beli sepeda, Iya, ya itu kan? dia. Kenapa enggak pimpinan pakai apa yang dari produk misalnya kan? Iya. Ya pasti ditiru lah. Itu dia, artinya Tapi kalau nggak ditiru, nggak dibuat ya nggak ditiru. ini problem sebenarnya Mbak Aisyah. Latah ini sebenarnya menurutku problem. Kenapa? Ini tuh hanya untuk memenuhi hasrat sosial aja. Iya. Ya, tidak bener-bener pure that you are. Itu bahaya menurutku Mbak Aisyah. Artinya kita dimainkan sama produsen gitu loh. Jadi gini, kalau saya balik lagi ke nyawanya Zero Waste tadi. Bicara tentang lingkungan, bicara tentang sampah itu kalau nggak ada cinta, saya balik lagi nih, dia nggak akan bertahan lama. Betul, itu palsu Be. Iya. Fake. Makanya kenapa cinta itu, kalau menurut saya cinta itu dibangun dari pendidikan. Betul. Pendidikan akan merubah kebiasaan kita, habit kita, dan itu yang akan menjadi budaya. Nah, budaya kan kita belum ada karena tidak dimulai dari pendidikan. Iya. Takdir. Iya. Budaya kita memang nggak ada sampai sana. Budaya kita Budayanya. tuh adalah julid kepada orang lain. Iya. Budaya kalau maaf ya, saya bicara Jepang nih misalnya. Karena dia ada budaya malu. Bener, kalau di Jepang tuh budayanya malu. Karena dari sekolah aja udah budayanya malu banget. Malu apa? Malu buang sampah tuh malu banget mereka. Itu budaya malu buang sampah sembarangan tuh budaya. Jadi apa ya? Walaupun undang-undangnya nggak ketat-ketat banget, dia malunya luar biasa. Kalau kita kan udah ada undang, udah jelas-jelas jangan buang sampah di sini. Ditulis. Buang sebelah sana. Ada katanya anjing dia mau Sampai gitu loh, sampai Iya, kayak gitu. Karena budaya malu itu. Sampai ada ditulis doa, ya Allah matikanlah orang yang miskin karena 7 turunan gitu. Budayanya kurang ya. Iya, karena kurang pendidikan tadi. Iya. Coba sekarang lihat di sekolah-sekolah. Mungkin yang waktu kita kecil-kecil ada, ingat nggak? Ada ini jadwal piket. Iya. Sekarang tuh aku lihat di sekolah kayaknya nggak. Mana jadwal piket nggak ada. Betul. Ini salah satu. Satu mungkin karena kita merasa modern. Nggak perlu. Karena di Jepang jauh lebih modern dan keren. Tapi mereka tetap masih ada itu jadwal Kalau aku piket. lihat kita belum terlalu siap sih untuk modern Iya. gitu. Maksudnya modernisasi harusnya lebih ke hal-hal lokal yang kita makin yang bagus gitu, Iya. makin ditingkatkan gitu. Cuman sekarang kan Tapi kayak tidak bukan ada modernisasi kata tapi terlambat westernisasi. ya. Kalau bagi saya harus tetap ikhtiar. Loh, faktanya begini Mbak Aisyah. Tadi Mbak Apa? Aisyah sempat bahas soal jadwal piket masih sekolah ya. Iya. Orang kita itu dulu klip itu tuh hal yang keren. Klip itu di Pak Bas-Basan, ingat nggak? Iya. Tahu tuh. Klip tuh di Pak Bas-Basan ya. Jadi kita tuh nggak tahu ya. Itu ini dari sisiku, dari point of view-ku ya, dari pengalaman pribadiku. Kita tuh dulu kalau nggak klip tuh di Pak Bas itu nggak dianggap keren. Bayar. Habis uang katanya gitu ya. Kita dong dapat nih. Hah? Jadi aku tuh akhirnya dari situ loh, dari kecil aja kita udah menjadikan hal-hal yang buruk sebagai kebanggaan gitu. Iya. Iya kan? Makan tempe bayar 3, bantat makan 5 tempe bayar 2. Itu sebuah kebanggaan gitu. Sampai di sosial media sampai menjadi satu buah wow, kamu keren gitu. Iya kan? Kita dari kecil udah begitu gitu loh. Iya. Jadi memang ya aku sadar kita budaya memang kurang. Iya. Berarti Jadi harus pendidikan. masalah terbesar kita tuh di habit ya. Iya, Di pendidikan. budaya ini ya. Pendidikan. Nah. Iya benar ya. Jadi aku memang pengen banget. Siapa nih, sampai dulu pernah nanya juga nih, siapa sih yang bisa menginter, atau saya nggak tahu ya, kalau bicara pemerintah beda lagi nih kan, aku nggak paham banget. Bisa nggak pemerintah mendorong sekolah-sekolah ada pelajaran tentang lingkungan hidup? Benar. Itu aja sih sebenarnya gitu loh. Sekolah sekarang itu jangankan tentang lingkungan. Aku kan guru kelas Iya. rendah nih. Iya. Harusnya tuh di kurikulum itu yang ditekankan itu bagaimana anak-anak tuh ke attitude, Nah ini ya, karakter. yang aku ingin tanya nih, karena mau Ya, Haji, tanya guru. balik ya. Karakter. Seandainya nih kita masukin kurikulum tentang lingkungan hidup, mengajukannya kemana?
Atau siapa yang punya Kapabilitas. untuk itu siapa? Apakah Menteri Pendidikan, Kementerian? Iya, kementerian. Iya. Aku malah kayak Bagaimana nih nyolek kementerian? Sekarang begini, terlalu kompleks kalau kita membahas soal kurikulum. Serius, kenapa saya katakan demikian? Kurikulum 13 contohnya, kurikulum bla bla itu kan sempat menjadi kontroversi, bahkan banyak perdebatan yang muncul di forum-forum pemerintahan untuk membahas soal pendidikan tok ya kan. Sebenarnya kalau mau gamblang-gamblang aja ya, pendidikan ini kan sebenarnya tonggak utama negeri. Kalau pendidikannya bobrok ya kualitas manusia juga pasti bobrok. Itu tahun ke depan itu kan fakta ya kan. Nah, saya heran Mbak Aisyah. Indonesia ini lebih dulu mana bom Nagasaki sama kemerdekaan? Lebih dulu mana, Ji? di bom. Bom kan? Bom dulu baru merdeka kita kan, bener nggak? Nagasaki yang sehancur itu Bisa bangkit. bisa bangkit karena apa? Guru, men. Iya. Lah, guru aja di Indonesia nih masih honorer kok. Masih butuh uang juga artinya. Iya. Dari Tidak ada mereka- kepastian ya. Dari cara mengapresiasi guru aja udah nggak bener gitu loh. Iya, benar. Iya kan? Kepastiannya ya. Kepastiannya itu bener, kepastianlah yang Tahan itu dengan harapan ya. Jadi harapan-harapan itu yang nggak ada kepastian ditinggal. iya. Padahal harapan itu cuman pengalih perhatian sebenarnya. Iya, jadi sedih loh kalau mau bicarain kurikulum kayak ke-13 tadi, anak-anak kecil 1 2 itu mereka tuh lebih banyak belajar yang berat-berat. Jadi kayak matematika ada belajar pengukuran. Iya. Apa namanya? Konversi misalnya dari kilometer ke meter itu kan belum ini untuk kelas 1 2. Iya, harusnya kenapa nggak dari kecil kita ajarin attitude, manners. Saya ada pengalaman ya ngajar di Australia kan saya ngajar di sekolah-sekolah ya di Australia. Iya. Itu sampai agak tercengang lah melihat cara mereka belajar di sekolah. Satu kelas itu kalau nggak salah ada 15 atau 20 anak saja. Ya tidak boleh lebih. Iya. Iya. Satu hari aku masuk kelas ya. Jadi kita ada sharing kelas gitu. Itu yang anehnya di ruang kelas itu ada yang pakai kursi, ada yang nih pakai Biasa. karpet. Nah, begitu mereka keluar dari istirahat kan tereng-tereng kayak kita gitu ya, istirahat masuk, ada yang duduk di kursi, ada yang terserah dia mau duduk di mana. Yang duduk di karpet dia sambil tidur-tiduran. Iya. Ada yang dengar musik, dia nggak mau dengar gurunya nggak apa-apa. Dia dengar musik, ada musik Britney Spears lagi pan. Nah beneran nih. Wow. Itu sekolah kelas berapa itu? Kelas 4. Kelas 4. Mbak SD. Oke, terus Gurunya masuk, jadi gurunya masuk, duduk gini. Waktu itu pelajarannya sejarah. Aku ingat. Jadi gurunya kayak seperti bercerita. Ada yang dengar, ada yang nggak apa-apa. So very relax. iya. Aku bilang, oh gini nih belajarnya. Kalau kita kan harus duduk, Iya. harus, ya kan harus. Jadi kita- aduh. Jadi guru di Indonesia tuh kebanyakan waktunya habis untuk menyamaratakan. Satu diam, satu ribut, satu duduknya nggak rapi, gitu. Di sekolah kita ini terlalu feodal juga sih menurutku. Jadi kayak seolah kita tidak boleh bertanya, terlalu kritis kepada guru. Iya, gitu. ya. Benar. Jadi kayak benar-benar harus tunduk gitu. Jadi kalau bertanya sedikit lebih garang, Dan sebenarnya ini salah satu sebab kenapa saya mendirikan Eco School. Iya. ya ikut school ya. Eco School. Iya. Iya, sama Mbak Elian. Iya. Sekarang kita ada Eco School yang ketiga. Udah 3. 3. Mau Eco School yang keempat. Wow, Nah, mantap. ini konsepnya ngambil dari yang kayak luar negeri berarti ya. Ya lebih ke free. Saya lebih senang Santai. bicaranya happy school. Happy School. Happy school ya. Karena kita nggak bisa bicara sama orang lapar. Iya benar-benar. Harus kenyang dulu. Betul. Nah, itu fakta. Nah, bicara tentang sampah, tidak bisa bicara sama orang yang tidak happy. Kalau bagi saya, happy dulu, Happy dulu. baru kasih ilmu. Masuk. Betul. Kenyang dulu, happy dulu baru ke Iya. ilmu. Kasih harapan Itu lap. dan kepastian. Itu Ini Eco. sangat realistis ya menurutku pikiran Mbak Aisyah. Iya, jadi gitu aja sih. Iya. Makanya karena kesusahan kita pegiat-pegiat lingkungan mau sosialisasi ke sekolah itu berat, susah ya. Ini saya bicara sebelum Covid ya. Iya. Ketika minta masuk ke sekolah untuk sosialisasi sampah itu agak susah. Kadang dikasih, tapi dikasihnya itu pun mungkin hari Sabtu atau habis classmate, iya, yang iya. murid-murid udah nggak masuk, Bener. kayaknya nggak enak banget gitu ya. Bener. Dari situ saya bermimpi harus punya sekolah sendiri. Makanya aku bela-belain tuh muridku harus ke bank sampah. Kayak gitu. Dan efeknya bagus banget setelah mereka ke bank sampah itu. Jadi sampai sekolah itu
karena di sana kan mereka nabung kan, mereka diliatin ini jumlahnya sampai sekolah itu mereka. Terus sekolah konsisten itu. Iya, jadi mereka di sekolah itu langsung sampah tuh nggak ada. Mereka tuh sampai nungguin kantin itu ada orang buang sampah diambil gitu. Itu yang sangat bagus sekali. Jadi kayak gitu. Itu mohon dipertahankan karena jadi gini, kadang-kadang anak-anak kan ya sama lah, anget-anget Kayak ayam. Ya, dan itu pentingnya sosial media. makanya harus terus. Pas aku posting itu, jadi sekolah-sekolah lain ikut. Gitu. Nah, ya. Gimana proses Mantap ya. ini Iya. buang sampah gitu. Jadi kan ceritain kan gimana Iya. efeknya gitu. Yang lebih takut lagi itu adalah apabila ada orang-orang guru seperti Aji nih, ya, tapi bertentangan dengan sekolahnya. Banyak tuh, Bener banget. banyak. Tidak, Iya. tidak semua ide itu bisa kita adopsi dari luar, Iya kita sih. masukkan ke dalam kegiatan baru di Karena sekolah. Kita hanya das. You are- Oke, ini obrolan sangat luar biasa sekali Maji People bersama Mbak Saudis. Tapi saya punya satu pertanyaan terakhir. Apa tuh? Ya kan? Semoga pertanyaan ini bisa membuat kita semua bisa melek. Waduh. Bisa mau nanya tadi tuh aku deg-degan loh, Mbak. Aku biasa aja. Aduh. Aku pertanyaan yang lebih ini sering kok. Ya, perkara sampah yang paling banyak itu kan sering membuat sungai-sungai masih Iya. burak banget lah pokoknya ya. Iya. Ya kan, pernah nggak sih Mbak Aisyah tuh langsung protes gitu kan dengan program ini? Banyak terutama daerah-daerah yang punya sungai, kawasan mereka tuh punya Iya. sungai, terus itu sungai Iya. dialiri banyak tai sapi, Iya. sampah. Iya, iya. Ini kan ngaruh sama kesehatan, Iya. bener nggak? Iya kan? Sampai jijik banget ya. Sampai suatu saat ada salah satu kapal pesiar itu yang cancel karena hanya gara-gara sampah. Terus? Ya kan. Nah, pertanyaanku itu adalah Mbak Aisyah, Anda sebagai seorang yang involved di dunia sampah, maksudnya sampai mendirikan sampah sebagai aktivis sampah, tidak pernahkah langsung nembak ke pemerintah tentang hal ini gitu? Nggak pernah. Why you do this? Satu, saya ingin lebih ini ya. Karena gini, bicara pemerintah dia tidak akan sama dengan ketika kita bicara secara pribadi. Iya. Pemerintah sama nih, misalnya mau masukin kurikulum, oh nggak segampang itu. Mas gampang itu. Harus dari pusat dan sebagainya. Ada Itu sebenarnya ya. tahap-tahap. Iya, ada tahapan-tahapan panjang. Jadi saya orangnya lebih senang mengerjakan sesuatu yang berdampak langsung. Memang itu jiwa saya. Iya. Kalau saya mau bicara misalnya petisi misalnya, itu kapan berhasilnya gitu. Iya. Kadang-kadang nih, kalau saya bergerak mungkin jauh lebih cepat. Jadi saya lebih Iya. real aja bicara. Anda bergerak berarti bergerak sendiri membawa beberapa pengikut misalkan. Iya. Untuk Bergerak sendiri gini. Jadi kan sebenarnya orang bicara sampah itu tidak melulu tentang buang sampah. betul. Ya kan? Makanya saya ingin dari pendidikan tadi. Dari pendidikan itu kita potong habit yang tadi nggak ada jadi ada. Itu kita Dimasukkan potong di situ gitu ya. ya. Saya adalah orang yang tidak bilang say no to plastik, tidak. Iya. Kenapa? Plastik itu juga kita butuh. Iya, tidak naif-naif banget ya. Iya kan? Saya nggak langsung say no to plastik, Iya, tidak. nggak naif banget ya. Tidak. Betul. Tapi saya ingin mengajak orang lebih bijak mengelola plastik itu sendiri. Habis pakai kemana? Betul. Itu aja. Oke, Saya ini bukan bilang pembahasan. jangan pakai plastik. Kita nggak mungkin misalnya bawa apa, terus nggak bawa plastik misalnya. Saking ininya tidak, malah merepotkan atau membahayakan misalnya Iya, ya. betul. Pakai saja, tapi setelah itu kemana? Jangan asal buang ke laut, jangan buang ke sungai. Ini poin pentingnya nih. Satu, karena sudah terbentuk pendidikan, akhirnya dia pilah bawa ke bank sampah. Sekarang ada apa? Temuan-temuan di Lombok, maaf ya, selain 100 lebih bank sampah sudah ada, mesin perolisis sudah sedang di ini kan, EcoBrick, no EcoBrick, dia sekolah yang dibuat dari plastik, dari brick itu. Iya. Kemarin kan sudah ada. Kemudian pegiat-pegiat lingkungan sudah banyak, komunitas tentang sampah juga sudah seperti jamur. Ayolah, tinggal jadi satu, kita satu visi. Betul. Walaupun kadang-kadang ada aja sih yang melenggok-lenggok sana kemari, Iya. ada. Itu biarin aja, nggak usah diurusin. Wow. Gitu. Berarti perjuangan Fokus aja. Berarti perjuangan seorang Aisyah ini ke depan semakin berat dong. Saya enggak juga. Saya menikmati. Kenapa saya katakan semakin berat? Karena untuk ke arah goalsnya itu, Anda tidak bisa bersuka sendiri. Asal dimulai dari diri sendiri. Asal dimulai. Luar biasa ya. Optimismenya dia ini Iya. benar luar biasa. Lah, kalau kita nggak mulai, Iya. terus mau nunggu hasil gimana? Mulai saja. Walaupun tidak ada kepastian, semuanya akan berubah. Gini, saya balik lagi ke sifat manusia Ya. tadi. Tidak ada manusia yang tidak suka kebersihan. Iya. Betul. Misalnya ya, tapi kenapa dia masih buang sampah? Mungkin
kita harus berbaik sangka. Mungkin dia tidak tahu caranya. Itu sebabnya kita harus ajarkan. Mungkin dia tidak ada temannya. Itu sebabnya kita ajak mereka bicara, diskusi sama-sama, masuk dalam satu komunitas. Gitu kan? Jadi itu kalau masih menurut saya begitu. Jadi tidak ada orang yang belum sakit juga. Iya, gitu. Oke, Mbak Isa bilang kan tadi sekali lagi nih. Iya, ya silakan. Jadi tadi kan Mbak Isa bilang ini kan pendidikan nih ngomongnya hasilnya panjang gitu. Iya. Nah, Mbak Isa tahu sendiri kan panjang, tapi Mbak Isa masih betah banget nih di sini gitu, mau mengubah habit orang, mengajak Kenapa? orang. Karena saya mengharapkan dari proses bank sampah yang sekarang ini akan timbul Aisyah yang baru. Udah mulai kelihatan kok ada beberapa anak-anak muda yang sudah mulai, dan itu semakin lama dia akan semakin militan. Karena saya melewati proses itu. Wow. It's great. Jadi Jadi obrolan kita saat ini benar-benar luar biasa karena kita melihat bukti langsung seorang yang berjuang di sampah. ada di Lombok. Ada banyak Dan ini banget sebuah kok. kebanggaan buat kita. Iya. Mbak Isa, secara thank you so much sudah datang Sama-sama. di Imaji TV. Dan buat kamu Imaji People, mau langsung tahu bagaimana Aisyah Odis mengelola bank sampahnya, langsung kemana Ji? Langsung ke Jalan Virgo. ya, Jalan Benar Virgo. Itu sekali. tepatnya di belakang PLN. Betul Dekat sekali. Malomba lah. Benar, langsung aja belajar Penting sama banget, Aisyah. terutama yang jadi guru nih. Betul. Kalian harus kalau misalnya Mbak Isyahnya agak sulit nih diajak ke sekolah, maksudnya dari Iya. sekolahnya ini, kalian yang datengin gitu. Iya. Kalian yang datengin, gampang banget kok, nggak mesti. Iya. Nggak ada apa-apa yang ribet lah, pokoknya Iya, tidak ada komunikasi upah. aja. Nggak ada. saja. Komunikasi aja mau datang gitu kan, ajak karena murid kita itu anak-anak itu harus banget nih diajarkan dari sekarang, minimal sekarang mereka ngelihat dan tertanam gitu di bawah sadarnya. Kelak mereka pasti akan ini kayak prinsipnya kelas inspirasi, hit and run katanya gitu. Jadi mereka datang ngeliat, mungkin setelah itu nggak tahu kapan lagi datang, tapi udah terekam gitu. Tapi akan terekam. Tidak semuanya 40 itu yang ngerekam ya, Iya, apa yang betul. dia dapatkan di bank sampah. Satu orang, nggak masalah. Dan itu bisa Iya. berubah ya. Iya. Karena di sana tuh yang mereka lihat bukan cuma eco break, Iya. tapi hasil-hasil dari Belajar. semua sampah, dari sampah organik, sampah plastik jadi apa gitu. Semua hal. Oke, dan ke tempatnya Mbak Aisyah tuh nggak bayar ya, nggak ada Nah, upeti. itu dia. Tapi jangan sampai siswa kalian bayar. Masa kalah, dulu kan kita pernah bawa mahasiswa Korea ya. Iya. 60 orang, Ah, iya, 40 orang aku gitu. ingat. Itu gila. Itu kesana masa kita enggak gitu. Jangan-jangan ada yang nggak tahu nih dia. Oke, Mbak Aisyah, thank you so much sudah datang ngobrol di Imaji TV. Ya, Thank you. sama-sama. Ini obrolan Terima kasih. yang sangat inspiratif sekali, dan Mbak Aisyah, Anda adalah salah satu orang yang ingin saya adopsi optimismenya. Asik, ya mantap. Ya. Mudah-mudahan banyak orang Iya, ya. iya. Kemarin Ugat yang ingin saya adopsi semangat antusiasnya, sekarang untuk optimismenya Aisyah. Oke. Oke, Terima buat kalian kasih. semua, don't forget to like, comment, and subscribe. Aduh, dan jangan lupa share nih, harus banget Benar. di-share video ini sebanyak-banyak Betul. ke sosial media. Dan buat kalian yang mau merchandise kita, langsung kunjungi Imaji TV di Instagram. Oke, pantengin terus Ya. Instagram kita. Dan jangan lupa kalau mau tahu tentang sampah bisa Langsung masuk ke channel YouTube-nya Bank Sampah NTBM NTBM. Mandiri. Oke, NTBM. kalau gitu kita pamit dulu ya. Dari Terima kasih Imaji TV, semuanya. bye-bye. Bye-bye.